Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan memangkas anggaran perjalanan dinas ASN hingga 50%. Kebijakan ini disinyalir dapat menghemat anggaran 20 triliun rupiah. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memiliki efek domino terhadap berbagai sektor, terutama perhotelan dan juga restoran. Untuk membahasnya sore hari ini bergabung bersama kami Yuno Abetalahai, Waketum Bidang Organisasi BPP PHRI. Namun sebelumnya kami juga sudah berusaha untuk menghubungi jubir Kantor Komunikasi Presiden atau PCO untuk bergabung dalam dialog kali ini. Namun dari pihak PCO tidak berkenan untuk bergabung. Kita akan langsung sapa Pak Yuno. Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Sore, Mbak Ayu. Baik, Ya. Pak Yuno, jika saja perjalanan dinas ASN ini memang dipangkas 50%, apa kemudian dampak langsung bagi hunian hotel dan juga restoran di tanah air? Iya, jadi perlu diketahui bahwa memang eh, market share dari government atau dari kegiatan pemerintah untuk industri hotel itu cukup besar tuh bangsanya. Jadi berdasarkan data kami di PHRI itu sekitar 40% Mhm, itu memang marketnya dari pemerintah. Nah, mhm. sekarang kita bisa bayangkan jika memang itu kebijakan dilakukan, maka dampaknya akan sangat mempengaruhi terhadap revenue kita. Ya, namun yang perlu jadi perhatian menurut saya dan menurut kami di PHRI itu adalah kami ini sektor yang punya mata rantai yang banyak dalam hal Oke. mendukung kegiatan kami. Sehingga kalau revenue kita terganggu, itu tentunya mata rantai di belakang kita pun ikut terganggu. Contohnya misalnya perbankan, terus mitra UMKM, vendor-vendor kita, supplier kita, belum juga eh, tenaga kerja yang akan berpengaruh. Dan jangan lupa, kami ini selalu memberikan kontribusi yang cukup besar. Kita selalu masuk di dalam 5 besar sebagai penyumbang pendapatan asli daerah bagi eh, kota kabupaten di seluruh Indonesia karena memang usaha kita ini tuh di secara undang-undang ada pajaknya yaitu 10% kepada pemerintah daerah gitu. Baik. Oke, jadi kontribusi perjalanan dinas ASN ini 40% dan juga mata rantainya sangat banyak di belakang perhotelan. Dengan Hmm. dipangkasnya 50%, Pak Yuno, kira-kira imbasnya akan sebesar apa? Ya, itu kan matematikanya gampang ya. Sebenarnya kalau emang terjadi, apalagi saya udah lihat juga beredar suratnya bahwa memang dihimbau untuk melakukan penghematan 50%. Ya Mhm. pastinya segmen market itu akan hilang 50%. Sebenarnya ini udah kita alami di akhir tahun kemarin, pada saat beberapa kementerian juga membatalkan kegiatannya. Namun kali ini dikuatkan kembali dan memang akan diulangi lagi. Pada saat yang tahun lalu saja kita sudah bersurat dan kita sudah menyampaikan ke pemerintah bahwa memang ini akan sangat mengganggu terhadap sektor kita gitu. Mhm. Oke, baik Pak Yuno. Kemudian dengan besarnya pengaruh dari kebijakan ini, kira-kira untuk pertumbuhan di daerah di Indonesia seperti apa nanti efeknya? Ya, tentunya kita juga meminta pemerintah untuk coba memikirkan kembali lah atau coba untuk mengkoreksi kebijakan ini karena rasanya sulit ya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan apabila cara ini dilakukan gitu. Oke. Seperti yang saya sampaikan bahwa ikutan bisnis yang ada di belakang kita itu cukup banyak mata rantainya, dampaknya juga cukup besar. Mhm. Eh, kita tuh konsum untuk sektor nelayan, petani, peternak itu cukup tinggi karena emang konsumsi makanan dan minuman di industri kita itu besar gitu. Mhm. Kan selalu sama-sama kita ketahui hotel dan restoran itu kan memang eh, di dalamnya ada industri makanan dan minuman gitu. Ya. Nah itu apabila kegiatannya yang otomatis dikurangi, ya itu otomatis kami juga akan mengurangi gitu pemesanan kita terhadap mitra-mitra kita di luar sana gitu. Jadi eh, ketika mata rantai di belakang kita terganggu, otomatis pertumbuhan ekonominya akan menjadi terhambat. Plus ditambah lagi di daerah yang tadi saya bilang ada penurunan pendapatan daerah yang notabene juga akan terjadi penurunan konsumsi tentunya gitu dan pertumbuhan ekonominya juga pasti
terhambat gitu. Oke, akhir tahun sempat dipangkas anggaran, sekarang juga akan dipangkas kembali anggaran untuk perjalanan dinas para ASN seperti itu. Nanti kira-kira kalau misalkan ini terjadi, apakah dari pihak Anda, dari PHRI akan sudah menyiapkan langkah antisipasi, Pak? Eee, Rasanya tidak mudah secepat itu, Mbak Ayu, karena Mhm, melakukan antisipasi artinya kita mesti switching market kita kan. mhm. Nah, untuk bisa men-switching market itu kan tidak semudah mengeluarkan kebijakan seperti pemerintah. Kita kan harus, bekerja sama multisektoral dan peran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga besar di sana. Katakanlah ada sebuah daerah itu sangat mengandalkan, pendapatan hotelnya dari sektor pemerintah. Nah, kalau mau geser marketnya, mau jadi apa? Mau Oke. jadi, real tourism gitu, namun kan infrastruktur dan sebagainya perlu disiapkan dan itu panjang ceritanya. Belum lagi tentang, SDM masyarakatnya sendiri gitu loh, terus kesiapan masyarakat untuk menjadi sebuah daerah wisata. Itu kan nggak mudah, panjang ceritanya gitu. Namun kebijakan ini kan, dibuat dengan sepihak dan sekejap tapi dampaknya langsung gitu. Makanya ini yang perlu dipertimbangkan menurut saya dan perlu kita ingat ya, kebijakan ini tuh selalu terjadi di setiap pergantian pemerintahan. Mhm. Ini berulang, kita udah pernah ngalamin ini di 2015, larangan meeting di hotel. Hotel harus di kantor-kantor pemerintahan masing-masing. Mungkin masih ingat teman-teman di sini juga dengan meeting pakai singkong rebus, kacang rebus, ubi rebus gitu. Tapi habis itu apa yang terjadi? Hanya gangguan sesaat, namun begitu dirasakan betul bahwa ini memberikan dampak ekonomi yang tidak baik ke bawah. Pak Yuno, Pak Yuno, selamat sore Pak Yuno, masih tergabung bersama kami? Pak Yuno, selamat sore. Oke. Kita melanjutkan diskusi kita yang tadi sempat terputus, Pak Yuno, dengan dampak yang tadi Anda sempat jabarkan di belakang perhotelan, di belakang restoran, banyak sekali UMKM yang bergantung di belakangnya begitu. Eh, Apakah dengan kebijakan ini pada akhirnya nanti bisa terjadi efisiensi dalam tanda kutip atau PHK kepada masyarakat? Iya pasti Mbak, dunia bisnis itu pasti akan melihat bagaimana caranya menyelamatkan, dirinya gitu loh, dan hal yang paling mungkin dilakukan itu adalah efisiensi. Nah, kita pernah punya pengalaman memang mungkin ini tidak seburuk zaman waktu pandemi gitu loh. Namun memang struktur kepegawaian, struktur ketahanan bisnis kita, semua sudah kita lakukan mekanismenya pada saat itu. Sehingga jika saat ini terjadi gangguan, pasti kita akan lakukan hal serupa gitu loh. Efisiensi kita lakukan. Namun yang perlu diingat adalah saya bilang tadi, nggak cuman di kitanya aja, coba dipertimbangkan nanti yang di belakang-belakang kita itu gitu loh, Mhm. dampak lainnya gitu loh. Karena kan, kalau mengingat, saya ulangi lagi tadi sempat terputus soalnya, keputusan ini tuh pernah dilakukan sebelumnya, di tahun 2015 yang lalu gitu loh, ketika ada larangan ASN meeting di hotel dan sebagainya. Namun ternyata itu juga di dirasakan dan betul ternyata dampaknya itu malah jadi luas, sehingga akhirnya kebijakan tersebut dievaluasi. Nah, maksudnya kenapa jika sudah ada pengalaman itu, hal ini masih diulangi lagi gitu loh kepada sektor kita secara langsung. Harusnya dikaji dan juga dipikirkan jika memang akan dilakukan penghematan, apakah ada jalan lain gitu loh. Kalau menurut kami dari sisi industri memang harusnya yang dilihat itu adalah mekanismenya gitu loh. Apakah memang transparansinya, tepat sasarannya, cara transaksinya gitu loh. Itu yang mesti dilihat gitu loh. Jangan pemangkasan anggarannya gitu loh. Karena untuk bicara efisiensi itu ya kita juga setuju sebagai warga negara, tentunya kita juga mendukung pemerintah untuk bisa melakukan penghematan, tapi tidak dengan cara melakukan efisiensi dari sisi yang mengganggu sektor perhotelan dan restoran ini sehingga bisa berdampak tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Baik, Pak Yuno, dari pihak PHRI sendiri, apakah ada rekomendasi kebijakan yang bisa disampaikan kepada pemerintah yang bisa menjadi win-win solution atas masalah ini?
Ya, saat ini kami sudah mengkonsepkan untuk mengirim surat ya kepada Bapak Presiden dan juga kepada kementerian terkait gitu. Namun memang dari tahun lalu kita sudah diskusi kok sebenarnya tentang pengefisiensian meeting dan perjalanan dinas ini. Tentunya juga kita sudah pikirkan bersama gitu. Kami pun dari sektor industri kita juga pengennya ada sistem yang lebih baik gitu loh. Makanya kita diskusi dengan LKPP, kita diskusi juga dengan Kementerian Keuangan, kita diskusi juga dengan Kementerian Dalam Negeri, selaku pengayom ASN. Bagaimana sih sistem yang paling transparan, yang paling aman, dan yang paling tepat sasaran gitu loh. Itu kita lakukan terus gitu loh. Mhm. Namun jika memang eh, keputusan ini diambil sepihak hanya bicara dengan latar belakang efisiensi, ya tentunya kami menyayangkan itu gitu loh. Karena kan tadi dampak efek yang besarnya di belakang yang akan terkena dan sifatnya langsung. Oke. Coba aja deh Mbak, itu Mhm. berdasarkan kebijakan ini sama seperti halnya akhir tahun lalu, itu pembatalan-pembatalan pemesanan dan sebagainya itu langsung terjadi kok, langsung dirasakan. Oke, Anda tadi sempat mengatakan kebijakan sepihak berarti dari PHRI belum sempat ada audiensi atau komunikasi secara langsung dengan pemerintah ya, Pak? Belum, Belum ada. belum. Kami hanya bersurat akan keputusan yang tahun lalu gitu. Mhm. Tapi ternyata tahun ini diperpanjang lagi dan diulangi lagi ya. Ya untuk yang ini kami belum beraudiensi. Oke, kita akan tunggu bagaimana nantinya kebijakan ini akan berjalan. Harus benar-benar dipikirkan efek dominonya karena juga ini pasti akan berdampak kepada masyarakat luas di daerah. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini, Pak Yuno Abetalahai, Waketum Bidang Organisasi BPP PHRI. Selamat sore, Pak Yuno, sehat selalu. Thank you, sehat-sehat.